Halo teman-teman, kembali dengan saya Carla di channel ini. Hari ini saya mau bagi info mengenai menstrual cup. Mungkin teman-teman yang lain sudah pernah dengar, tapi saya mau bagi info kenapa sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti pakai pembalut dan pindah ke menstrual cup. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya, kenapa akhirnya saya pilih menstrual cup. Jadi yang pertama itu setelah saya lakukan sedikit research, saya akhirnya berpikir bahwa pakai menstrual cup itu lebih menguntungkan daripada kalau saya pakai pembalut. Nah, saya tahu teman-teman di Indonesia pasti lebih banyak pakai pembalut daripada pakai tampon karena kita punya tiga. Untuk cewek kita bisa pakai pembalut, kita bisa pakai tampon, kita bisa pakai menstrual cup. Kenapa sampai saya pakai menstrual cup? Yang pertama, kalau kita bandingkan dari bahan dan daya tahannya itu, yang pertama, menstrual cup terbuat dari bahan silikon, yang berarti bahwa dia bisa bertahan atau sekali beli kita bisa pakai sampai maksimum 10 tahun. Tapi kalau misalnya kita pakai pembalut sama pakai tampon, itu kita beli sekali pakai, terus akhirnya sudah langsung kita buang. Nah, tampon sama pembalut itu dia juga bahannya terbuat dari plastik yang tidak baik untuk lingkungan, ada juga pewarna putih atau pemutih di dalam kandungannya atau di dalam pembuatannya sehingga tidak menguntungkan bagi lingkungan atau membahayakan lingkungan dalam jangka waktu panjang. Contohnya kayak plastik. Plastik tidak bisa terurai, bisa sampai beratus-ratus tahun. Terus kalau yang pemutih itu bisa mempengaruhi kualitas tanah, kualitas air. Jadi kadang kan kita mungkin tidak sadar, tapi kita pikir palingan saya cuma pakai pembalut sekali pakai ya sudah, saya lebih nyaman pakai itu. Tapi setelah itu kita tidak pikir apa yang terjadi buat lingkungan kita. Nah, kalau kita pakai pembalut atau kita pakai tampon satu kali pakai, kita buang langsung ke tempat sampah. Ada juga orang yang pakai tampon dan buang ke dalam toilet, itu bisa berakhir di laut dan itu juga tidak baik untuk lingkungannya kita, untuk masa depannya kita. Dampak negatif dari pembalut dan tampon akan saya uh, bagikan infonya. Ada beberapa link yang mungkin saya bisa taruh di description, jadi teman-teman bisa baca dan kita bisa sama-sama belajar. Kalau misalnya ada teman-teman juga yang tahu lebih banyak daripada saya, bisa juga share di bagian komen supaya kita bisa lebih aware sama tindakan yang kita ambil sebagai perempuan ya. Jadi bukan saja berpikir tentang saya yang penting saya nyaman pakai tampon, saya nyaman pakai pembalut, tapi berpikir apa dampak yang kita hasilkan dari keputusan yang kita ambil. Nah, selain itu dari bahannya. Kalau misalnya sekarang saya perhitungkan lagi soal ekonomi nih, soal hitung-hitungan, mana yang bisa lebih menguntungkan, bisa simpan uang banyak untuk dalam jangka waktu yang panjang. Oke, oke. Jadi untuk perhitungannya, perhitungan keuangan, mana yang paling hemat untuk jangka waktu panjang itu, saya bandingkan dengan ini. Kalau ini mungkin sekitar minimal 500.000, teman-teman sudah bisa pakai selama 10 tahun. Nah, jadi kita akan bandingkan kalau misalnya dalam 10 tahun itu berapa uang yang kita habiskan kalau kita terus pakai tampon dan pakai pembalut. Jadi mana yang misalnya lebih sedikit. Kalau misalnya kita pilih pakai tampon, ini pertama tampon dulu ya. Tampon itu kalau di Indonesia lumayan mahal. Misalnya sekitar 200.000 gitu satu paket. 200.000 dikali sama 12 bulan, terus dikali lagi eh, selama 10 tahun. Teman-teman tahu itu berapa? Itu tampon. Yang kedua itu pembalut. Pembalut ini lebih banyak, lebih sering kita pakai pembalut di Indonesia. Jadi kalau pembalut itu misalnya perkirakan harga Rp20.000. Kalau Rp20.000 dikalikan dengan 12 bulan, terus dikalikan lagi nih 10 tahunan, jadi itu bukan uang yang sedikit, itu uang yang banyak. Udah habisin uang banyak,
Terus kita juga kontribusi untuk merusak lingkungan dengan menggunakan tampon dan juga pembalut. Jadi saya rasa bukan pilihan yang bijak untuk tetap terus menggunakan tampon dan pembalut dengan memperhitungkan kerugian yang kita dapat gitu. Tapi secara umum saya bisa pastikan dan setelah melakukan banyak perhitungan tentang ini, otomatis yang paling menguntungkan adalah menstrual cup karena sekali beli 500.000 saya bisa pakai selama 10 tahun, sedangkan kalau pakai tampon dan pembalut setiap bulan saya harus beli. Jadi why not? Kenapa nggak pindah aja ke menstrual cup yang udah pasti bisa bantu kita untuk simpan lebih banyak uang dan melakukan lebih banyak hal dengan uang yang kita simpan dalam jangka waktu yang panjang dibandingkan dengan memakai tampon dan juga pembalut. Selain itu, dengan gunakan ini kita bisa bantu untuk menjaga lingkungan mulai sekarang dan juga untuk di masa yang akan datang. Oke, jadi itu kenapa alasan saya berpindah stop pakai pembalut karena saya nggak pernah pakai tampon jadi saya cuma pakai pembalut. Terus saya pindah ke menstrual cup. Tapi untuk menstrual cup juga itu sebelum saya pindah masih saya perhitungkan beberapa hal. Terus saya cari tahu gimana caranya, apakah itu nyaman untuk saya, menstrual cup seperti apa yang bisa saya gunakan, yang sesuai dengan tubuh saya, terus ukurannya seperti apa, itu semua saya dapat informasi dari Put the Cup in It. Kalau nggak salah itu channel YouTube-nya Put the Cup in It. Nanti saya juga bisa link atau saya tampilkan linknya di description, jadi teman-teman bisa cek juga dan bisa belajar banyak hal kalau misalnya memang akhirnya mau untuk pakai menstrual cup. Jadi sebelum kalian putuskan mau pakai menstrual cup yang mana, coba dicek dulu informasi yang mereka bagikan di YouTube channel Put the Cup in It. Kalau nggak salah Put the Cup in It, ya kalau nggak salah itu. Nanti saya taruh di description aja, description box di bawah. Terus selain itu, yang mau saya bagikan adalah bagaimana cara untuk menggunakannya. Teman-teman juga bisa lihat informasinya lebih banyak di Pure Cabinet, cara menggunakannya, bagaimana cara untuk membersihkan dan lain-lain. Tapi saya akan bagikan sesuai dengan pengalamannya saya karena saya udah pakai ini baru sih, kayaknya baru belum sampai 1 tahun, baru dari tahun lalu saya mulai pakai. Jadi cup yang saya pakai itu ini ukuran yang kecil ya, jadi ini nggak besar. Terus kalau untuk pemakaian pertama kali waktu saya beli, setelah beli hal pertama yang saya lakukan itu saya panasin air panas mendidih, terus saya rendam ini selama 3-5 menit. Setelah itu saya angkat, terus saya bersihkan dan saya pakai. Jadi untuk pakainya itu kalau saya sih saya pakainya kayak gini. Saya giniin, bisa kelihatan nggak? Ini terus jadi saya bikin, jadi ini agak kecil ya, ini jadi bentuknya bisa kelihatan, terus dimasukin. Jadi misalnya ini dimasukin aja ke dalam. Nah, teman-teman bisa lepas pelan-pelan. Pas teman-teman lepas, dia akan langsung kebuka di dalam seperti ini. Jadi darahnya kita itu nanti akan tertampung di dalam sini selama kita pakai. Saya biasanya pakai sekitar 6 jaman, terus habis itu saya keluarkan untuk buang darahnya, terus saya cuci di wastafel dengan sabun, habis itu cuci dengan air hangat, dan kemudian saya bisa pakai kembali. Kalau misalnya mau dilepas, biasanya itu tinggal masukin jari, terus saya tekan ujungnya aja kayak gini, ditekan ujungnya, terus saya tinggal tarik keluar. Pas tarik keluar, usahakan tariknya dalam keadaan tetap seperti ini. Jadi pas tarik darahnya nggak melebar kemana-mana. Sudah, terus akhirnya darahnya biasa segini, cuma sedikit, terus langsung dituangin aja. Habis itu cuci pakai air hangat, pakai sabun, selesai bisa langsung pakai lagi.
Selain itu kalau misalnya sudah selesai masa menstruasi, saya biasanya lakukan hal yang sama. Jadi saya didihkan air panas, terus saya masukin ini 4 sampai 5 menit, selesai dilap, dikeringkan, langsung saya kasih masuk lagi ke dalam uh, bagnya. Jadi setiap kali kita beli menstrual cup kita sudah dapat bagnya juga. Jadi simpannya di bag yang ini ya. Terus selain itu ada hal lain juga, kalau misalnya teman-teman nggak pakai yang air panas, teman-teman juga bisa pakai alkohol yang 70% untuk dibersihkan. Tapi kalau saya lebih pilih untuk pakai air panas. Mungkin lebih baik kalau bisa pakai air panas terus double pakai alkohol. Saya nggak pernah coba, tapi mungkin itu juga bisa. Jadi itu cara kita gunakan. Nanti saya juga bisa kasih link untuk model-model lain. Soalnya ada yang pakai bentuk C seperti ini, tapi yang ini saya enggak. Not my favorite. Jadi saya paling cuma pakai yang kayak tadi aja, kayak gini. Jadi dia lebih kecil, terus dimasukin. Yang ini. Terus sebenarnya kan ini pertama kali saya pakai cup. Jadi saya carinya yang kecil. Tapi ada satu link tempat yang saya beli ini. Jadi nanti saya bisa kasih link aja untuk quiz yang berhubungan dengan menstrual cup. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa bantu kita untuk tentukan jenis menstrual cup seperti apa yang kita butuhkan. Nah, kalau sudah ikut quiz itu, terus teman-teman bisa tentukan kira-kira mau pakai yang mana. Kalau saya pilih yang ini. Produknya karena dia silikon, seperti teman-teman tahu dia bisa bertahan sampai sekitar hampir 10 tahun, dan selain itu dia ini lembut, jadi dia nggak keras. Ada yang menstrual cup yang lain itu yang kalau saya pegang dia kayak terlalu keras, kalau ini dia lembut, jadi lebih elastis, tapi cukup stiff, cukup keras untuk pada saat sudah masuk ke dalam. Jadi dia nggak goyang-goyang atau enggak, jadi dia steady, dia stabil di dalam untuk nahan dan nampung darah yang keluar. Nah, ini jadi favoritnya saya karena saat dimasukin itu dia sama sekali sudah nggak terasa apapun. Mau duduk, mau lakukan segala aktivitas, mau berenang, mau apapun itu bisa. Kadang-kadang sebenarnya saya sampai lupa kalau saya lagi menstruasi karena saya nggak ngerasa kalau pakai cup di dalam. Jadi itu aja teman-teman yang saya mau bagikan. Saya rasa saya udah bagikan informasi cukup banyak. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada yang kurang jelas, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab, saya pasti akan cari data informasi dulu, terus akan saya jawab pertanyaan kalian. Mungkin bisa lewat komen, atau saya bisa bikin video selanjutnya yang berhubungan dengan ini untuk jawab pertanyaannya teman-teman. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!